Cara bikin soal menggunakan Google Form. Nah, misalkan awalnya saya di Google Classroom ya, awalnya tampilan Google Classroom. Nah, seperti biasa, cuma kita pilih Drive di sini, Google Drive. Kita masuk Google Drive. Nah, sampai di sini ya, sambil diperhatikan ini. Nah, ini ada kapasitas drive-nya. Kita tuh maksimal dapat 15 GB. Nah, ini punya saya sudah terisi 10 GB. Nah, kalau kita pakai penugasan terus kirim foto, nah itu nanti akan memakan kapasitas ini. Misalkan yang kemarin saja itu sudah termakan 350 mega Pak ya. Nah, kurang lebih itu ada 0,4 giga lah. 0,3 giga. Nah, jadi bisa cepat kelongnya. Nah, sekarang kalau kita mau Google Form, kita pilih dulu lokasinya naruh formnya nanti di mana. Nah, bisa apakah mau di luar? Nah, kalau saya pilihnya di Classroom, di dalam Classroom. Nah, jadi nanti formnya, Google Formnya itu nanti letaknya di sini. Nah, kita pencet New, kita bikin Google Form, yaitu di More, terus di Forms, terus di Blank Form. Loading. Nah, ini tampilan awalnya. Nah, saya kasih judul dulu. Saya kasih judul misalkan tugas 2 segi 3. Nah, terus tak kasih deskripsi. Deskripsinya jawablah pertanyaan berikut. Lalu klik tombol submit atau kirim. Nah, tanda seru. Nah, tak kasih judul, tak kasih deskripsi, nah terus tak kasih nama filenya. Nah, misalkan tak kasih nama, karena ini tugas buat kelas 7 ya, saya kasih 7, nah, tugas segitiga seperti itu. Nah, sekarang kita mulai bikin pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama mungkin identitas dulu. Identitas kayak nama lengkap. Nah, ini jadi pertanyaan pertama tak kasih nama lengkap. Nah, nama lengkap. Nah, terus kita pilih tipe jawabannya itu apa? Apa short answer? Nah, apa paragraf, apa dan sebagainya. Kalau short answer itu maksudnya jawabannya teks pendek. Nah, kalau paragraf itu uraian. Multiple choice itu pilihan ganda. Nah, ini cocok kalau mau bikin soal pilihan ganda, bikin ulangan, bikin sebagainya, cek dan sebagainya dengan coba-coba sendiri. Nah, saya kalau nama lengkap kan short answer saja. Nah, ini required. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya kalau saya aktifkan, berarti pertanyaan itu wajib dijawab. Nah, nama lengkap kan wajib toh, jadi saya aktifkan requirednya. Terus tak tambah pertanyaan lagi, misalkan setelah nama lengkap itu saya itu penting sekali tanggal lahir. Nah, kenapa tanggal lahir penting? Karena biar orang itu, seorang anak itu nggak ngaku sebagai orang lain. Nah, ini kan otomatis Google milih date, tapi nanti jadi masalahnya itu nanti formatnya otomatis dari Google kita nggak memperhatikan tanggal dulu baru bulan atau bulan dulu baru tanggal. Nah, jadi kita jangan date karena kalau otomatis nanti agak kesulitan kita ngaturnya. Nah, kita pilih short answer saja, teks. Nah, terus kita jelaskan di sini format, tanggal, bulan, tahun. Nah, titik contoh tak kasih contoh biar jelas. Nah, misalnya 241994 dalam tutup kurung. Nah, seperti itu. Nah, ini kan saya wajibkan juga. Nah, sekarang tak tambah lagi pertanyaan. Nah, selain tanggal lahir itu misalkan kelas. Nah, kelas biar kita tahu kelas itu kelas A atau kelas B. Nah, ini enggak saya pilih short answer ya, tapi saya pilih drop down. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu nanti anak-anak milih dari pilihan ini, dari drop down pilihan ini. Kayak multiple choice. Nah, tapi saya lihatnya lebih elegan. Nah, saya wajibkan juga untuk diisi. Nah, itu tadi identitas diri. Nah, sekarang kita masuk ke ini kalau misalkan nggak cocok urutannya bisa digeser. Nah, bisa digeser begini. Nah, saya bisa geser bawah lagi. Nah, itu bisa pakai titik 6 seperti itu. Nah, lalu sekarang kita masuk ke soal.
Nah, misalkan saya sebelum soal saya pengen ngasih gambar dulu. Nah, bisa pakai itu tadi add image ya. Nah, terus saya pilih gambarnya segitiga siku-siku. Nah, open. Nah, loadingnya ditunggu dulu. Nah, agak lama. Nah, sudah. Nah, misalkan, nah seperti ini gambarnya misalkan. Nah, saya tulis perhatikan segitiga ABC berikut. Tanda seru. Nah, saya atur biar di tengah, center align. Nah, terus saya mulai tambah soal. Nah, add question. Seperti biasa. Nah, misalkan soal pertama. Nah, saya pengen tahu AC itu berapa. Nah, saya kasih pertanyaan berapakah panjang AC. Nah, ini enggak sebagai multiple choice ya. Berapa saja, enggak usah berapakah. Nah, itu saya pilih sebagai short answer saja, bukan multiple choice. Nah, sekarang diperhatikan di sini, respon validation ini maksudnya ini nanti Google tuh pokoknya nggak number ya, misalkan ini kan number tuh, ini number sama is number. Nah, kalau nggak angka nanti nggak mau nerima. Nah, ini kita remove saja kayak gini. Nah, tapi kalau dimanfaatkan bisa bagus sekali ini nanti. Tapi nggak usah, kita remove saja biar lebih simple buat kita. Kalau ada respon validation kita remove dulu. Nah, saya lupa tanda tanyanya. Nah, tak tambah soal lagi, soal kedua. Misalkan berapa keliling dulu, keliling segitiga ABC. Nah, tanda tanya, short answer juga. Nah, perhatikan ini nggak required ya. Ini tadi juga nggak tak required karena nggak wajib saja diisi, nggak seperti identitas tadi. Nah, sekarang ini yang terakhir ya, soal terakhir, berapa luasnya, misalkan luas segitiga ABC, tanda tanya. Nah, ini nggak multiple choice, short answer juga. Nah, seperti itu. Nah, misalkan ini sudah komplit nih soalnya. Nah, ya sudah puas begitu. Nah, ini saya bisa ganti warnanya karena saya suka yang monokrom, saya ganti abu-abu misalkan. Nah, terus sekarang tinggal kita kirim soal ini ke yang pengen ke siswa-siswa yang pengen jawab. Nah, caranya kita klik bukan yang email tapi ini yang tanda link ini kita copy. Nah, kita copy ya. Nah, terus ini nanti linknya kita kasihkan ke orang, bisa lewat WA, bisa pakai Classroom. Nah, sebelum itu ya, saya lupa. Nah, ini manfaatnya preview. Nah, itu buat kita lihat formnya nanti jadinya gimana. Nah, nanti formnya itu jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti anak-anak ngerjainnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, misalkan saya pengen pilihan ganda, tak ganti yang pilihan ganda. Nah, panjang AC itu misalkan pengen tak bikin pilihan ganda, itu saya pilih multiple choice ya. Saya loading. Nah, ini misalkan pilihan pertama itu 12, 13, add option di sini aja. 13, terus tak kasih lagi 15, 16. Nah, misalkan gitu, saya ubah jadi multiple choice. Nah, nanti tampilannya di sini kalau saya refresh, nah itu nanti berubah. Saya refresh, saya berubah. Nah, jadi pilihan ganda gitu. Nah, terus anak-anak nanti milih. Nah, seperti itu. Kayak ABC, kayak CBT aja. Nah, cocok kalau jenengan pengen bikin pilihan ganda. Nah, tapi saya nggak ya. Nah, itu nanti juga bisa dibikin kuis jadi otomatis skor. Nah, ini jenengan coba sendiri, bikin kreativitas sendiri. Nah, tapi ini saya nggak sebagai multiple choice, saya sebagai short answer saja. Nah, seperti itu. Nah, kita kirim. Nah, dengan cara kita pilih yang link itu. Nah, link ini kita copy. Nah, sekarang kita praktekkan. Misalkan kita sebagai santri. Nah,
Saya loadingnya. Nah, sebagai santri nanti seperti ini kurang lebih rasanya. Nah, loadingnya agak lama. Nah, ini sudah muncul. Nah, sekarang kita mulai isi. Kita sebagai santri, misalkan nama saya Beni. Saya tulis Beni. Nah, terus tanggal lahir, misal saja. Nah, kelasnya. Nah, ini yang drop down tuh begini. Nah, maksudnya drop down. Nah, terus lanjut. Nah, ini saya suruh jawab soal itu, misalkan berapa panjang Aceh, saya ngawur saja coba. Nah, cuma gunung jijal. Nah, terus saya pencet kirim. Voila. Nah, di sini ada ini responnya sudah mulai 1. Nah, misalkan saya coba lagi jawab sebagai Salmah sekarang. Ketik Salmah. Nah, jawaban tanggal lahir dulu. Nah, terus tak pilih kelasnya sebagai kelas B misalkan seperti itu. Nah, terus di sini misalkan guru ngawur saya tak kirim lagi, responnya jadi 2 seperti itu. Mudah sekali. Nah, seperti itu ya, saja ya, gampang banget forms. Nah, saya close dulu sekarang. Nah, sekarang misalkan ya, saya pengen lihat jawabannya anak-anak. Nah, tadi kan formnya saya simpan di sini. Nah, saya double klik untuk lihat jawaban anak-anak. Nah, double klik. Nah, loading. Nah, terus saya masuk menu respons. Menu respons. Nah, terus saya loading responnya. Nah, tadi kan Benia sama. Nah, sekarang untuk download jawaban. Nah, kita pakai yang CSV saja. Bisa pakai yang tadi Google Spreadsheet, tapi kita pakai download CSV. Oke, saya save dulu filenya. Misalkan saya save di home, save. Terus saya explore filenya. Nah, saya ekstrak. Ini kan dalam bentuk zip, saya ekstrak dulu, ekstrak here. Nah, CSV diperhatikan itu pada karo file Excel. Nah, jadi bukannya pakai Microsoft Excel. Nah, loading. Nah, ketemulah jawaban anak-anak nanti seperti ini. Si Beni seperti itu, Beni Salma jawabannya itu. Tuh jawabannya 1234 seperti itu. Nah, ini nanti kan gampang kita ngerekapnya. Nah, tinggal kita kasih kolom skor di sini. Skor misalnya skornya 20, skornya 30 seperti itu. Nah, ya gampang itu kan, simple. Nah, daripada jenengan ngoreksi dari foto-foto yang diupload anak-anak kan lebih enak seperti itu, sudah terekap dengan baik. Nah, sekarang kita pengen ngirim ini form ini ke anak-anak sebagai penugasan. Nah, caranya tadi ya kita sudah ya send, terus kita pilih sebagai link, copy, close. Nah, terus kita masuk ke kelas, misalkan saya di demo classroom, masuk di penugasan. Nah, create. Nah, kita bisa pakai quiz assignment untuk ini. Nah, tapi wes kita biar simple, kita assignment saja yang sudah kemarin kita belajar. Tapi kalau bisa ya jangan coba-coba yang quiz assignment. Nah, itu nanti kalau cocok kalau buat Google Form ini. Nah, tapi kita assignment dulu. Nah, isi Google Form berikut. Nah, kita add, kita tambahkan link. Nah, linknya seperti itu, paste, add link. Nah, terus saya kasih deadline, dengan kasih deadline, males saya mau kasih deadline, langsung aja saya send. Nah, itu nanti tampilannya seperti ini. Kalau saya klik, nah itu nanti seperti itu tugasnya. Terus anak-anak ngisi.
Nah, simple ini kita usahakan kita beralih di sini ya, daripada anak ngumpul upload.